Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya mau membahas film yang lagi tren nih. Tapi, sebelum itu, kalian tahu film ini nggak? Ya, Wicked. Yang mana tokoh utamanya adalah Glinda yang diperankan oleh Ariana Grande. Popular, you're gonna be popular. Namun, yang akan saya bahas hari ini adalah dari sisi Elphaba yang diperankan oleh Cynthia Erivo. Nah, sebelum itu saya akan membahas dari sisi psikologinya. Nah, di dalam film ini menceritakan sedikit bahwa di masa kecil Elphaba ketika dia lahir, Elphaba itu seperti anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, ketika Elphaba kecil lahir, orang tuanya merasa terkejut dan tertegun ketika melihat anaknya yang berwarna kulit tidak seperti anak pada umumnya. Nah, di saat itu juga ayahnya Elphaba ini menyuruh si babysitter yang membantu kelahiran istrinya tadi untuk segera membuang anak tersebut. Dan juga ibunya merasa sangat-sangat sedih karena menerima kenyataan yang sedikit aneh itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Elphaba bayi tadi berubah menjadi Elphaba kecil, yang mana Elphaba ini ketika masa kecilnya dirawat oleh babysitter tadi yang membantu kelahiran ibunya Elphaba tadi. Nah, suatu hari saat Elphaba kecil ini ingin bermain dengan adiknya di suatu taman, tiba-tiba ada sekelompok anak kecil yang membuli dia dan melempari dia dengan batuan kecil. Elphaba yang dilempari batuan kecil oleh anak-anak laki tersebut, merasa seperti tidak kuat lagi menahan emosinya. Akhirnya, ia secara tidak sengaja meluapkan emosinya dengan cara mengeluarkan sihirnya tersebut. Batu-batu kecil yang dilemparkan oleh teman-teman laki-lakinya tadi berubah melempari anak-anak laki tersebut. Nah, batu-batuan yang dilempar tadi ke Elphaba berubah menjadi melempar mereka kembali, yang akhirnya hal itu membuat anak-anak kecil tadi yang membuli Elphaba merasa takut dan kabur. Tapi di satu sisi, adik Elphaba yang melihat kejadian hal itu merasa shock dan menangis. Akhirnya ayah Elphaba yang mengetahui adik kecilnya tadi menangis memarahi dia. Apa yang kamu lakukan terhadap adikmu sehingga membuat dia menangis? Elphaba yang tidak bisa menjawab perkataan itu lagi karena dia sering dimarahi dan kayak pilih kasih gitu dari orang tuanya, merasa diam dan termenung saja. Seiring berjalan waktu, Elphaba kecil berubah menjadi Elphaba dewasa yang cantik dan anggun. Elphaba pun mulai berkuliah di Universitas Oz, yang dimana suatu hari dia tuh diberi amanah oleh ayahnya untuk menjaga Elphaba. Ia diberi amanah untuk menjaga adiknya tersebut karena adiknya ini kakinya sakit dan harus duduk di kursi roda. Adiknya yang terus-terusan dipaksa untuk agar diawasi oleh kakaknya Elphaba tersebut merasa sedikit risih, dan ketika hal itu terjadi, ada beberapa teman adik Elphaba ini yang menawar untuk biar aku aja yang jaga dia. Akan tetapi Elphaba tidak mempercayai teman adiknya tersebut. Ia takut kalau adiknya ini dilukai oleh teman-temannya. Akhirnya, karena si adik Elphaba ini enggan untuk dijaga oleh kakaknya, dia pun lalu mengeluarkan sihirnya lagi yang membuat adiknya ini sampai terbang dan mengejutkan satu mahasiswa sekolah tersebut, mahasiswa universitas tersebut. Lalu Elphaba pun harus tinggal di sebuah asrama yang mana dia harus tinggal bersama Glinda. Singkat cerita, karena karakter Glinda yang seperti mudah akrab dengan orang baru dan seperti asik gitu orangnya, singkat cerita mereka bermain seperti, hey, kamu boleh nggak memberitahu rahasiamu, nanti aku akan memberitahu rahasiaku. Nah, karena tiba giliran Elphaba untuk memberitahu rahasianya, tanpa disadari, Glinda tiba-tiba mengambil sesuatu di bawah bantal milik Elphaba. Elphaba yang mengetahui hal tersebut merasa marah dan meluapkan emosi kepada Glinda seperti, apa-apaan kamu mengambil barangku tanpa seizinku? Lalu Glinda berkata, bukankah tidak ada rahasia lagi di antara kita? Aku ingin mengetahui apa yang ada di
dalam bentuk tersebut. Nah, dalam karakter tersebut, Elphaba tuh seperti trust issue gitu, kayak tidak percaya sama siapapun di lingkungan baru dia. Dan dia seperti sulit berbaur, dan dia di sekolah, di universitas juga, kadang kalau di kelas itu dia seperti anak yang pendiam dan tidak banyak teman. Nah, di dalam teori Erik Erikson juga dibahas ada trust versus mistrust, yang mana tahap pertama dialami dalam 1 tahun pertama dari kehidupan seseorang. Di masa bayi, kepercayaan akan menentukan landasan bagi ekspektasi seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang baik dan menyenangkan. Yang kedua ada autonomy versus malu dan keraguan, atau autonomy versus shame and doubt. Tahap kedua dari perkembangan yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru mulai berjalan 1 hingga 3 tahun. Setelah memperoleh kepercayaan dari pengasuhnya, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah keputusan mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa kemandirian atau otonominya. Jika bayi terlalu banyak dibatasi dan dihukum terlalu keras, mereka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. Nah, kurangnya kasih sayang juga membuat anak merasa tidak aman dan tidak percaya pada orang di sekitarnya. Akibatnya, mereka cenderung lebih pasif dan enggan mencoba hal-hal baru karena takut gagal atau ditolak. Nah, dari cerita Elphaba tadi bisa disimpulkan bahwa Elphaba kurang kasih sayang dari orang tuanya, seperti anak yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan sifat-sifat seperti dia menjadi pendiam, pemurung, dan tidak banyak teman, mudah emosi yang tidak dapat dikontrol secara tepat. Nah, sekian review film dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.